Hello Healthies, balik lagi di podcast Wet Campus. Karena aku baru pertama jadi podcaster di sini, biar afdol kita kenalan dulu ya. Kenalin, nama aku Dea Melidiana dari Divisi Reporter. Kali ini kira-kira apa nih yang mau dibahas? Ada yang tahu? Kita mau bahas tentang pengalaman pertama praktek di era pandemi. Tapi kali ini aku nggak sendirian loh. Aku ditemenin sama mbak-mbak cantik. Coba siapa? Ayo Mbak, coba kenalan dulu. Hai, kenalin, nama aku Aulia Nurul Fajri, aku dari tingkat 2B, aku mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi D3 Keperawatan Purwokerto. Gimana Mbak Aul kabarnya, sehat? Alhamdulillah, aku sehat. Gimana Mbak Dea? Alhamdulillah sehat juga. Kemarin prakteknya gimana Mbak Aul? Gimana nih prakteknya? Wah, Alhamdulillah sih, sejauh ini bersyukur banget karena banyak pengalaman yang memang kita belum tahu, terus jadi tahu, gitu sih. Tapi praktik di era pandemi seperti ini pasti lebih asik karena rintangannya nyata banget, ya enggak? Tantangannya banyak ya Mbak. Iya, betul. Mbak Aul emang prakteknya di mana? Aku kemarin kebagian di salah satu rumah sakit swasta yang memang terdekat dari rumah, yaitu Rumah Sakit Umum Agisna Medika Koya. Sistem pembagian rumah sakitnya itu milih sendiri atau dipilihin dosen sih Mbak? Kalau untuk kita kemarin, angkatan 2019, pada awalnya memang kita memilih rumah sakit mana yang mau kita dijadikan lahan praktik gitu. Tapi karena dirasa ini sistemnya kurang tepat, terus karena memang pada rebutan gitu, jadinya dari dosen akhirnya memberikan pilihan gitu, rumah sakit mana sih yang bisa nih untuk dijadikan praktik, yang pastinya juga dipilihin dari yang paling dekat sama rumah begitu. Karena kita pandemi kan memang segala mobilitasnya itu terbatas. Apalagi kita juga mahasiswa keperawatan Purwokerto, itu nggak semuanya yang ada di Purwokerto gitu. Ada banyak yang di luar daerah. Jadi kita ya mau nggak mau harus pilih yang memang terdekat dari rumah dan itu ada connecting dengan prodi kita. Gitu. Tiap rumah sakit itu kuota mahasiswanya itu sama atau berbeda-beda Mbak? Kalau untuk tiap rumah sakit itu berbeda-beda, soalnya nggak semua rumah sakit itu menampung banyak mahasiswa karena sebelum kita praktik pun sebenarnya ada rumah sakit yang sedang ditempati. Jadi mereka hanya ACC untuk beberapa mahasiswa aja gitu. Tapi untuk khusus di Agisna ini, alhamdulillah nih kita lumayan banyak, sekitar 15 mahasiswa gitu. 15 mahasiswa itu semuanya itu asalnya dari Kroya atau dari luar Kroya terus ngekos atau gimana Mbak? Kalau di Agisna kemarin, itu nggak dari daerah Kroya aja, jadi ada yang dari Cilacap, ada yang dari Purwokerto, ada yang dari Kebasen gitu. Jadi mereka memang sebagian ada yang ngekos, ada yang sebagian dilaju dari rumah gitu sih. Tapi itu memang pilihan yang paling dekat dari rumah. Oh gitu. Lalu apa aja nih Mbak yang perlu kita siapin sebelum kita praktek di era pandemi? Ini berdasarkan pengalaman aku sih, teman-teman semua. Jadi memang banyak persiapan yang kita siapin gitu untuk kita praktik selama kurang lebih 5 minggu gitu. Antara lain kita harus menyiapkan diri kita nih, kita harus fit, harus sehat, kemudian ditunjukkan sama surat swab antigen gitu. Terus kita harus persiapan ketika di rumah sakit, APD-nya atau alat pelindung diri seperti masker, masker medis, handscoon, gaun, dan sebagainya gitu. Karena ada yang rumah sakit menganjurkan
memakai gaun, ada yang tidak gitu. Jadi kita lebih kayak menyesuaikan dengan rumah sakit yang kita tujui gitu. Terus kalau buat antigennya itu kan total prakteknya berapa minggu, Mbak? Praktik sekitar 5 minggu, Mbak Dea. Oh, lah 5 minggu itu kita perlu antigen berapa kali, Mbak? Kalau di Agisna itu kita alhamdulillah cuma antigen 1 kali waktu awal praktik gitu, waktu kita benar-benar mau masuk menginjakan kaki di rumah sakit tersebut. Tapi aku tahu sih ada beberapa teman-teman yang memang lahan praktiknya nggak cuma satu. Jadi mereka ada yang di puskesmas lalu pindah lagi ke rumah sakit terus ke puskesmas gitu. Jadi itu harus berkali-kali swab antigennya. Kurang lebih begitu sih. Kalau antigen dan APD-nya itu anggarannya itu dari mahasiswa sendiri atau dari prodi menyiapkan, Mbak? Kalau dari angkatan 2019, kita kebetulan tuh menyiapkan sendiri APD dari rapid antigen sampai dengan APD sebagainya. Itu menyiapkan sendiri dan tapi akhir-akhir ini aku mendengar informasi katanya ada keringanan gitu dari prodi sehingga kita yang tadinya beli alat APD sendiri itu insya Allah bakal diganti gitu sih. Digantinya itu 100% atau sebagian, Mbak? Tahu nggak? Sejauh ini belum ada kabar lagi sih untuk penggantian dana APD dan sebagainya karena apa ya kurangnya informasi juga selama ini. Lalu kalau misalkan praktek itu kan kita juga nggak cuma praktek fisik ya, Mbak. Kita juga perlu praktek yang kayak bikin askep, LP, dan lain-lain. Nah, itu tuh sistem penugasannya itu gimana, Mbak? Ini sih kalau kemarin penugasan semua kita memang dari awal dibekalin sama yang namanya modul. Jadi setiap stase itu kita dipegangi satu modul gitu. Karena kita ada 2 stase yaitu KDM sama KMB, berarti kita dapat 2 modul sama modul resum gitu. Nanti kita baca dulu panduan modulnya seperti apa, terus penugasannya dibuka dulu, dipahami, dipelajari, baru kita kerjakan gitu. Semua semua penugasan itu dari dosen, tapi penilaian kalau untuk aku sendiri kemarin itu memang diserahkan ke SEI rumah sakit seperti itu. Berarti yang ngoreksi itu dari CI rumah sakitnya ya, Mbak ya? Iya, yang reaksi SEI juga sih. Nah, selama 5 minggu itu kita ada jedanya nggak, Mbak? Atau benar-benar 5 minggu itu kita praktek terus? Oh, kalau itu mah kemarin alhamdulillah banget pas kebetulan. Jadi kita kemarin praktik 2 minggu untuk KDM. Terus waktu itu ada libur 1 minggu untuk Idul Fitri. Jadi aku di situ kayak kayak mempersiapkan diri lah untuk lebih tenang, untuk istirahat gitu. Karena praktik tuh apalagi kalau udah terjun di lapangan benar-benar luar biasa ya nyatanya. Jadi setelah itu kita baru lanjut lagi 3 minggu, 1 minggunya lanjut KDM, 2 minggunya lagi untuk KMB. Setelah itu selesai. Ada pengalaman seru nggak nih, Mbak, selama praktek di Agisna? Pengalaman seru. Ada nih waktu itu. Jadi gini ceritanya. Aku waktu itu baru selesai tindakan. Aku lupa lah gitu ngapain. Terus aku barusan duduk. Terus tiba-tiba perawat senior dari sana tuh bilang gini, Aul, itu tolong gantiin popok ya, gitu, di ruangan ini. Karena aku kira itu orang dewasa ya, jadi aku, ya udahlah aku berangkat sendiri gitu kan. Mm-mm. Dan itu pertama kali aku ganti popok di situ. Aku kira yang namanya perawat itu, apa sih, kerjanya tuh kayak gak seperti itu. Tapi Mm-mm. di lapangan ternyata banyak yang kita belum tahu. Nah, termasuk ganti popok. Akhirnya aku berangkat, aku pakai APD kan di situ. Ternyata
itu tuh yang aku kira ganti popok orang dewasa, misal kayak habis lahiran gitu ya, ini malah Mm-mm. ganti popok bayi. Ya aku, aduh, ini bayi guys. Dan ini tuh bukan apa sih, ibarat kayak bukan kendalinya aku gitu, karena kita KDM KM itu beda sama maternitas gitu loh. Jadinya Anak ya ya, udah, maternitas anak. iya. Jadi kayak, ih, aduh aku bisa nggak ya, aku bisa nggak ya gitu kan, kayak pesimis awalnya, tapi ya udahlah, udah di depan mata gitu bayi, masa harus balik lagi ke nurse station, masa harus panggil perawat seniornya, kan enggak. Jadi aku Mm-mm. di situ kayak berusaha, pokoknya aku harus bisa coba dulu, coba gitu. Akhirnya aku ganti popok bayi. Nah di situ bayinya ternyata lagi ngeluarin kotoran gitu, terus aku alhamdulillahnya aku berhasil gitu loh ganti popok bayi. Itu sih pengalaman yang lucu aja gitu. Keren ya, Mbak. Alhamdulillah. Buat Mbak Aul, makasih udah mau join sama podcast Bed Kampus ini. Iya, sama-sama Mbak Dea. Ada pesan-pesan nggak nih Mbak buat adik kelas yang mau praktek atau buat teman-teman angkatan? Ya, ini untuk semua teman-teman, baik angkatan 19, 18, ataupun ini yang mau hadir ya, angkatan yang selanjutnya, aku berpesan, pokoknya selama praktik di rumah sakit, nggak usah takut, nggak usah cemas, hilangin kayak netting tentang pikiran itu, karena itu akan membunuhmu sendiri gitu. Jadi kita tuh benar-benar harus, ya udah sih, yang harus kita persiapkan, persiapkan mental, fisik, APD gitu, karena semua itu mengalir pada akhirnya gitu. Jadi aku yakin kalian bisa walaupun lagi pandemi, yang penting kalian harus tetap atuhi prokes yang memang berlaku di setiap rumah sakit gitu. Lengkapi semua suratnya, lengkapi semua APD-nya. Jangan lupa terapkan materi yang memang udah dosen ajarkan gitu kepada kita, karena memang itu ngebantu banget untuk dipraktikkan di lapangan. Itu sih, jangan lupa juga untuk menjaga nama baik alma mater, kampus kita dan prodi kita. Begitu, terima kasih. Oke, makasih Mbak Aul. Ya. Ya, sekian podcast dari Wet Campus. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.